Ambarwati, NIM 1122022, kelas PAI 6A dari Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara uji McNemar 2 sampel berpasangan menggunakan aplikasi SPSS. Pengertian uji McNemar. Uji McNemar diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi bernama Quinn McNemar pada tahun 1947. Uji McNemar digunakan untuk menentukan perubahan-perubahan dalam proporsi bagi sampel-sampel yang berhubungan. Uji ini digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau treatment, di mana tiap objek digunakan pengontrol dirinya sendiri. Uji ini dilakukan pada 2 sampel yang berhubungan. Skala pengukuran berjenis nominal atau binary response. Dan untuk cross tabulasi data 2x2. Baik, mari kita masuk ke contoh kasusnya. Sebuah penelitian oleh seorang guru yang dilakukan untuk mengetahui apakah metode belajar type-state efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa atau tidak. Guru tersebut mengambil sampel sebanyak 20 siswa yang akan diberikan pretest dan posttest untuk mengetahui hasilnya dengan data diperoleh data hasil pretest dan posttest sebagai berikut. Jadi ini adalah data hasil pretest dan posttest dan juga skor pretest dan skor posttest. Maksudnya, keterangannya skor posttest dan skor pretest tadi adalah batas acuan untuk skor dari hasil pretest dan posttest. Apabila di mana nilai tersebut kurang dari 50, maka akan diberikan skor 0. Dan apabila batas acuan untuk skor dari hasil pretest dan posttest itu di mana lebih besar dari 50, maka akan diberi skor 1. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat peningkatan pemahaman oleh siswa setelah dilakukan pretest dan posttest, dan H alternatifnya terdapat peningkatan pemahaman oleh siswa setelah dilakukan pretest dan posttest. Berikut cara memasukkannya ke aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS. Jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah muncul tampilan file, klik variable view. Yang ini di bawah kiri, yang sebelah kanan setelah data view. Kita klik variable view. Setelah mengklik variable view, kita akan menemukan kolom name. Jadi di sini kita akan memberi nama pada kolom name. Kita akan memberi nama pada kolom name sesuai dengan contoh kasus tadi. Di mana di sini terdapat 2 kasus, yaitu sebelum dan sesudah. Maka kolom name akan saya isikan sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Lalu pada kolom label kita akan kasih keterangan untuk kolom nama. Semisal yang pertama, sebelum dilakukannya pretest dan posttest. Lalu yang kedua, sesudah dilakukannya pretest dan posttest. Sudah. Setelah memberi label, perhatikan juga pada kolom type akan terisi otomatis. Yang ini akan terisi otomatis, yaitu numerik. Dan pada kolom white kita isikan angka 8, sudah otomatis angka 8, dan pada kolom desimal kita akan mengisikan angka 0. Setelah seperti itu, kita beralih pada kolom masur yang ini, yang harus berskala interval atau rasio, yang mana kita harus memilih scale, mengklik scale. Sudah diklik scale, kemudian kita akan mengisikan data, maka kita klik data view yang ada di pojok kanan bawah. Oke, kita klik data view. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, ada sebelum dan ada sesudah. Pada kolom sebelum, isikan pada kolom sebelum sesuai dengan tabel data yang tadi.
Nah, tabel data yang ini pretest, ini posttest, ini skor skor pretest dan skor posttest. Maka yang akan diisikan adalah yang skor pretest dan skor posttest. Setelah sudah, langkah selanjutnya yaitu menyimpan data. Klik file, lalu save. Kita klik save dan berikan nama pada data tersebut. Contohnya data 21. Lalu klik save. Maka akan tersimpan dalam file extension save. Sekarang untuk pengolahan data kita klik analyze. Kemudian kita pilih non parametric test. Lalu kita pilih legasi dialog. Setelah kita pilih legasi dialog, kita pilih, karena ini dua sampel berpasangan, kita pilih to relate sample. Maka kita klik dan akan muncul tabel to relate sample test. Lalu di sini kita klik semua variabel, lalu kita pindahkan ke kotak text file. Ini juga dipindahkan. Setelah itu, karena kita akan menguji menggunakan McNamar, kita akan memilih uji McNamar. Yang lainnya kita abaikan. Setelah itu kita klik option. Setelah kita klik option, pada tabel statistik ini kita pilih deskriptif dan missing value-nya kita pilih exclude case test by test. Lalu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita OK. Maka akan keluar hasil output seperti berikut. Di sini terdapat tabel deskriptif statistik, lalu tabel cross tab dan tes statistik. Setelah itu kita akan masuk ke interpretasi output SPSS. Pada tabel deskriptif statistik menunjukkan jumlah responden atau nilai N adalah 20 siswa dan nilai rata-rata skor atau MEAN sebelum treatment pretest adalah 0,40, yang berarti belum dilakukannya pretest dan posttest 40% siswa mendapatkan skor 1 pada pretest, yang berarti sebagian besar siswa belum paham materi sebelum pembelajaran dengan metode STAT dilakukan. Selanjutnya, rata-rata skor atau MEAN setelah treatment atau posttest adalah 1,00, yang artinya setelah dilakukannya pretest dan posttest, semua siswa menjawab benar, yang berarti 100% siswa mendapatkan skor 1 pada posttest, yaitu dari 20 dari 20 siswa berhasil memahami materi. Selanjutnya, pada tabel cross tabulation, dari 20 siswa sebanyak 0,1 berisi nilai 12. Ini menunjukkan bahwa 12 siswa yang skornya berubah dari 0 pretest menjadi 1 posttest, dan sel yang 1,0 berisi nilai 0. Ini menunjukkan bahwa 0 siswa yang skornya berubah dari 1 pretest menjadi 0 ke posttest. Yang selanjutnya, pada tabel statistik menunjukkan jumlah responden atau N adalah 20, sama tetap 20 siswa. Maka nilai ekstraksi atau p-value-nya adalah 0,000. Karena frekuensi cukup kecil, digunakan uji binomal atau eksak, bukan uji chi-square approximation. Penjelasannya yaitu angka 000 menunjukkan bahwa nilai p-value sebenarnya sangat kecil dan lebih kecil dari 0,0005. Sangat kecil tersebut karena terlalu kecil, SPSS hanya menampilkan 3 digit di belakang koma sehingga dibulatkan menjadi 0,000. Ini tidak berarti nilai p-value-nya adalah 0 mutlak, melainkan kurang dari 0,001 atau nilai p-value-nya lebih kecil atau nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,0001.
Maka dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh guru menggunakan uji McNemer ini, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H alternatif diterima karena terdapat adanya perbedaan yang signifikan antara hasil pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pendekatan SPSS memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Sekian tutorial dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.